Kenapa orang pintar bisa gagal di pekerjaan tertentu? Di dunia kerja, ada satu fenomena yang sering bikin bingung ya. Orang pintar, IPK-nya bagus, CV-nya rapi, interviewnya meyakinkan, tapi setelah beberapa bulan bekerja, performanya dia turun gitu. Frustasi, bahkan akhirnya resign atau dinilai gagal. Pertanyaan selanjutnya, kok bisa ya orang pintar kok gagal? Nah, sebagai orang yang berpengalaman dalam HRD, saya bisa bilang satu hal yang sangat amat penting. Karena kepintaran itu tidak selalu sama dengan kecocokan dalam bekerja. Pertama ya, pintar itu kan umum, kerja itu spesifik. Ada orang yang pintar secara analitis, tapi pekerjaannya menuntut konsistensi dan ketelitian harian. Ada juga orang yang pintar berbicara, tapi ditempatkan di pekerjaan yang menuntut untuk fokus dan kerja sendiri. Di sini masalahnya bukan kompetensi, tapi ketidakcocokan karakter kerja dengan jabatan. Oke, yang kedua, kesalahan besar sering terjadi di awal. Analisa jabatan tidak pernah benar jelas gitu. Apa pekerjaan yang utamanya dari dia? Tekanan kerjanya seperti apa gitu. Terus ritmenya cepat atau stabil gitu. Lalu lebih banyak mikir atau lebih banyak melakukan eksekusi atau repetisi gitu. Kalau ini tidak jelas, kita hanya menebak kecocokan orang gitu. Yang ketiga, kita selalu membuat job spesifikasi yang terlalu ideal gitu atau sempurna. Misalnya harus pintar, harus cepat, harus kreatif, harus tahan tekanan, harus komunikatif gitu. Padahal karakter ini tidak selalu bisa hidup di satu orang, apalagi di satu jabatan. Akhirnya kita rekrut orang yang pintar gitu, tapi dia nggak cocok realita kerja sehari-hari. Faktor lain yang sering dilupakan yaitu lingkungan kerja. Orang pintar itu butuh kejelasan peran, butuh sistem yang rapi, butuh ekspektasi yang jelas gitu ya. Kalau masuk ke sistem yang serba kabur atau serba nggak jelas, banyak orang pintar yang justru cepat frustasi gitu ya. Bagian selanjutnya adalah ini fakta menarik ya, di mana orang pintar itu biasanya dia cepat sadar kalau dirinya dia tuh nggak cocok. Menurut pengalaman saya, sebagian itu mencoba untuk bertahan gitu, atau memilih pergi, resign, bahkan ada yang terlihat gagal gitu. Padahal sebenarnya dia salah tempat menurut saya. Masalahnya yang dicatat perusahaan hanya satu, performa tidak sesuai. Ya mau gimana lagi? Kesalahan paling krusial biasanya adalah SDM salah menempatkan orang. Nah, di sini peran SDM itu dan manajemen sangat besar. Tugas kita bukan mencari orang yang paling pintar gitu. Tugas kita adalah menempatkan orang yang paling cocok untuk jabatan dan pekerjaannya. Ingat baik-baik pesan saya. Orang pintar itu bisa gagal di pekerjaan tertentu. Bukan karena dia tidak mampu, tapi karena pekerjaannya tidak cocok dengan cara dia bekerja.